Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala rasulillah Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para mahasiswa yang saya hormati, pada kesempatan ini kita bertemu kembali pada pertemuan kedua yang akan membahas mengenai interaksi tata guna lahan dan transportasi. Ini adalah materi yang cukup menarik karena sebagaimana kita pernah sampaikan kepada teman-teman semua di kuliah pertama bahwa transportasi ini ada kaitannya dengan aktivitas, bahwa aktivitas interaksi manusia yang dalam hal ini dinyatakan dalam fungsi tata guna lahan ini kemudian mempengaruhi ataupun menimbulkan adanya pergerakan, dan adanya pergerakan itulah yang kemudian menghasilkan suatu transportasi. Nah, pada kesempatan ini kita mencoba untuk membahas lebih mendetail mengenai hubungan ini, dan selanjutnya di materi terakhir daripada minggu ini kita akan mencoba untuk menyusun pemodelan sederhana dari interaksi tata guna lahan dan transportasi tersebut. Yang ingin kita buktikan, yang ingin kita jelaskan di sini yaitu satu hipotesis ya. Yang pertama adalah penggabungan antara distribusi geografis atau distribusi spasial tata guna lahan dan kapasitas jaringan transportasi, dalam hal ini adalah sistem, untuk mendapatkan pola dan sistem pergerakan. Jadi penggabungan dari kedua unsur ini akan mendapatkan pola dan sistem pergerakan. Adapun tingkat pelayanan transportasi dalam hal ini adalah kelancaran di dalam sistem pergerakan yang dihasilkan pada poin pertama tadi. Selanjutnya memiliki feedback atau umpan balik terhadap pemilihan lokasi dan pengembangan tata guna lahan. Ini adalah dua hal yang saling berkaitan. Ini yang akan kita buktikan dalam kuliah ini. Kita akan melihat di bagian ini. Ini adalah Google Map yang biasa kita gunakan di aplikasi. Apa yang bisa kita dapatkan dari Google Map peta ini? Yaitu distribusi spasial. Bahwa ruang spasial menyatakan penggunaan tata guna lahan. Kalau kita lihat misalnya di sini ada Malioboro ya, ada Malioboro, kemudian ada kawasan Jalan Mataram ya di Yogyakarta. Ini menunjukkan kerapatan daripada tata guna lahan. Ada yang dipakai untuk aktivitas tempat tinggal, ada yang digunakan untuk aktivitas perkantoran, ada yang digunakan untuk aktivitas komersial. Dan ini menunjukkan adanya distribusi spasial geografis tata guna lahan, yang mana di dalam ruang spasial tersebut ada pergerakan-pergerakan karena adanya aktivitas di dalam lahan tersebut. Yang lebih jelasnya lagi, kemudian dari tata guna lahan tadi digambarkan di dalam peta struktur ruang dan pola pemanfaatan ruang. Ini secara umum saja. Nanti sebetulnya bisa lebih detail lagi untuk per kabupaten ataupun per kecamatan. Ini adalah gambaran per provinsi. Jadi ada bagian-bagian yang kemudian diplot sebagai kawasan sibuk ya, pemukiman misalnya, kemudian ada kawasan-kawasan tidak ditinggali dan seterusnya. Nah, ini lebih jelasnya lagi contoh yang lain, ini di luar ya. Ini adalah lebih jelas lagi, ada pembagian lebih jelas, bagian mana yang dipakai atau digunakan sebagai aktivitas ataupun tata guna lahan untuk aktivitas pemerintahan. Misalnya di sini gambarnya adalah biru, kemudian bagian yang merah
adalah untuk komersial, bagian yang ungu adalah untuk industri, dan kuning misalnya dan oranye dipakai untuk tempat tinggal. Nah, dari apa yang kita utarakan tadi, kita bisa berikan garis bawah di sini bahwa corak keruangan ya, atau corak ruang yang digunakan untuk aktivitas ekonomi ya, terdapat dibagi atau kelompokkan dalam beberapa kelompok ruang. Yang pertama adalah residen yang digunakan untuk tempat tinggal. Yang kedua adalah industri. Yang ketiga adalah komersial. Yang keempat adalah institusi. Di sini bisa dalam bentuk perkantoran, sekolah, ya, dan kepentingan-kepentingan institusionalnya. Dan beberapa konsep di dalam tata guna lahan yang perlu kita pahami untuk menerjemahkan sebuah fungsi keruangan. Yang pertama adalah kita mengenal kerapatan atau density. Kerapatan ini adalah fungsi daripada jumlah aktivitas per satuan luasan ruang. Jadi, kalau kita bicara mengenai kerapatan penduduk, bisa kita misalkan dalam jumlah penduduk per kilometer persegi, itu jumlah tempat tinggal per kilometer persegi. Semakin tinggi kerapatan, maka ini akan menimbulkan aktivitas yang semakin banyak. Dan ini memiliki sebuah korelasi terhadap jumlah transportasi yang akan dihasilkan. Kemudian homogeneity, keseragaman. Keseragaman di dalam pemanfaatan ruang menjadi penting. Ada yang dianya digunakan untuk satu aktivitas ya, dan ada yang digunakan untuk beberapa aktivitas. Concentricity. Ya, concentricity adalah berkaitan dengan konsentrasi di dalam tata guna lahan tersebut. Kemudian connectivity adalah koneksitas di dalam penggunaan tata ruang tersebut. Itu adalah elemen-elemen yang kemudian digunakan untuk arrangement spesial, satu pengaturan keruangan di dalam elemen-elemen dan aktivitas di perkotaan. Tata guna lahan itu juga memiliki konsep yang pertama adalah urban interaction atau interaksi perkotaan. Ini merupakan satu rangkaian atau satu kumpulan daripada keterkaitan antara entitas dalam perkotaan ya, yang kemudian berbeda-beda dan kemudian dijadikan menjadi satu. Interaksi perkotaan, elemen-elemen yang membangun aktivitas di perkotaan. Kemudian yang kedua adalah struktur spasial yang berkaitan dengan spatial ordering, satu rangkaian atau satu urutan di keruangan yang berkaitan dengan tata guna lahan dan aktivitasnya. Yang kemudian comprehensive plan adalah perencanaan yang komprehensif yang melibatkan unsur-unsur secara lengkap, yang merupakan official statement dari kebijakan dan intention ya untuk pengembangan tata guna lahan di masa yang akan datang. Nah, tata guna lahan dan transportasi ini kemudian selanjutnya menjadi satu rangkaian yang sangat penting. Karena dengan adanya perubahan daripada lokasi, tipe, kerapatan, tata guna lahan akan berimplikasi kepada pilihan perjalanan atau pilihan pergerakan termasuk pola-polanya. Misalnya satu kawasan kemudian ada perubahan dari kawasan pertanian yang diubah menjadi kawasan perumahan. Tentu di sini akan mengubah satu pola pergerakan. Demikian juga misalnya penambahan intensitas
atau penambahan density kerapatan yang tadinya ditinggali misalnya 1000 per kilometer persegi menjadi 10 kali lipatnya 10.000 per meter persegi. Tentu ini akan per kilometer persegi ini tentu akan menghasilkan satu pola dan perubahan pergerakan baik dari sisi kuantitas maupun kualitas. Dan bukti menunjukkan bahwa kebijakan atau perubahan transportasi di masa lalu ini akan berpengaruh pada kondisinya saat ini. Sehingga itu kita gambarkan bagaimana land use ini memiliki sebuah keterkaitan antara fungsi-fungsi, misalnya di sini kepemilikan, populasi, lingkungan, infrastruktur ekonomi, geografi, tata guna lahan yang berkaitan dengan fungsi komersialnya, teknologi, perencanaan dan penzonaan, ya, termasuk individual preferences. Ini kemudian aktivitas inilah yang akan mempengaruhi pola pergerakan, bentuk pergerakan, pilihan transportasi, di mana transportasi tersebut juga akan berpengaruh kepada banyak hal, misalnya kepemerintahan, pengaturan, regulasi, dan lain sebagainya. Dan itu kemudian kaitannya adalah pada infrastruktur yang dihasilkan untuk mendukung satu sistem atau pola tata guna lahan tersebut. Atau lebih mudahnya kemudian kita bentuk jadi sebuah susunan interaksi sebagaimana pada bagian berikut ini. Jadi antara transportasi dan tata guna lahan. Tata guna lahan akan menghasilkan aktivitas akan menghasilkan transportasi, dan transportasi akan menghasilkan aksesibilitas. Dan ini terus menerus menjadi ada satu kaitan yang cukup signifikan yang kemudian saling mempengaruhi satu kepada yang lain. Nah, gambaran keterkaitan seperti yang dijelaskan berikut ini. Tata guna lahan menentukan lokasi kegiatan, kemudian distribusi kegiatan dalam ruang akan memerlukan adanya sebuah interaksi atau keterkaitan spasial di dalam sistem transportasi. Distribusi pelaksanaan dari sistem transportasi tersebut akan menciptakan tingkat keterhubungan spasial dari satu lokasi atau kita sebut sebagai aksesibilitas, dan distribusi aksesibilitas dalam ruang akan menentukan pemilihan lokasi yang menghasilkan perubahan sistem tata guna lahan. Ini lebih mudahnya akan berbentuk atau lebih lengkapnya akan berbentuk pola semacam ini. Jadi ada feedback juga. Meskipun transportasi dihasilkan di land use, pada akhirnya sistem transportasi yang dihasilkan itu akan juga memberikan umpan balik kepada land use juga, dalam bentuk fasilitas transportasi dan kemudian dalam bentuk parameter yang kita sebut sebagai aksesibilitas. Pendekatan tata guna lahan dan sistem transportasi ini kemudian oleh perencana transportasi coba untuk didekati secara kuantitatif dengan pemodelan sistem. Tujuan pemodelan adalah memperkirakan besarnya pergerakan yang terjadi menggunakan modal tertentu atau kendaraan tertentu pada suatu segmen jaringan jalan transportasi tertentu. Kemudian model transportasi ini didasarkan pada konsep pelaku perjalanan di dalam melakukan rangkaian keputusan untuk melakukan perjalanan, memilih tujuan, jenis moda dan rute. Yang kemudian pola ini disebut sebagai model 4 tahapan atau 4 step model. Dan model tersebut disebut juga atau dinyatakan juga sebagai model kebutuhan transportasi yang bertahap atau sequential transportation demand model atau TDM. Maka di sini kemudian kronologis sebuah keterkaitan bisa kita gambarkan. Adanya aktivitas tata guna lahan akan kemudian mempengaruhi adanya lalu lintas. Sistem transportasi merupakan sebuah sistem yang akan memberikan atau mensuplai atau menghasilkan sebuah kapasitas di dalam penyediaan lalu lintas, prasarana lalu lintas, dan kemudian ini terangkat di dalam satu titik yang disebut sebagai jumlah kebutuhan transportasi. Dan ini kemudian yang menjadi hal yang penting dalam pemodelan bagi perencanaan transportasi adalah
bagaimana kondisi masa depan yang akan dihasilkan. Ini contoh ya kebutuhan transportasi terhadap kepadatan jaringan. Gambar yang pertama di sebelah kiri adalah kondisi jalan yang dalam posisi penggunaan kerapatan atau density daripada lalu lintas yang rendah, kemudian berangsur-angsur menjadi bertambah di gambar sebelah kanan, dalam kelamaan menjadi penuh. Ini menunjukkan adanya keterkaitan antara kebutuhan pergerakan dengan jaringan. Jadi kalau kebutuhan pergerakannya tinggi, tentu harapan kita adalah jaringan bisa menyediakan kapasitas pergerakan yang juga mampu menampung kebutuhan transportasi tersebut. Transportation adalah turunan daripada kebutuhan. Itu adalah kesimpulan kita. Ya, jadi di sini kita melihat adanya interaksi tersebut akan berpengaruh kepada kebutuhan fasilitas transportasi. Dan di dalam tata guna lahan oleh perintah transportasi kita perlu mengenal yang nanti akan kita jelaskan pada kuliah berikutnya, yaitu zoning, penzonaan, distribusi penzonaan. Bahwa di dalam aktivitas yang tadi kita sebut ada density atau kerapatan penduduk, itu juga akan berpengaruh kepada aktivitas. Dan ini dalam penzonaan akan memudahkan bagi kita untuk mengenali bagaimana pergerakan antar zona, pergerakan di dalam zona berdasarkan aktivitas tersebut. Sebagai contoh pembagiannya adalah CBD, Central Business District, kemudian ada inner city, ada suburban, ada rural, dan masing-masing memiliki tingkat hunian yang berbeda, tingkat aktivitas yang berbeda, dan akan menghasilkan turunan pergerakan yang menghasilkan transportasi yang juga turut berbeda. Ini contoh aktivitas yang dihasilkan oleh land use dan transportasi yang dihasilkan. Ya, misalnya kalau shopping center tentu akan ramai ya. Land use-nya akan menghasilkan aktivitas komersial. Ya, dibandingkan dengan residen area, ya, kawasan perumahan. Ini kan berbeda. Dan transportasi polanya juga akan berbeda. Kalau shopping center atau kawasan perbelanjaan, dia memiliki jam. Kita akan buka jam 10 pagi, tutup jam 9 malam. Maka di situ ada pola pergerakan. Perumahan juga ada pola pergerakan. Ya, misalnya untuk aktivitas home base, akan berangkat pagi, akan pulang sore. Jadi ada bagian peak, puncak, dan ada bagian yang landai. Demikian juga dengan shopping center, ini punya pergerakan peak tertentu dan ada kelandaian tertentu. Dan kemudian ini bisa rangkai di dalam sebuah perencanaan transportasi yang nanti bisa kita jelaskan dalam sebuah multimoda, ya, penggunaan kendaraan, di mana proses tersebut adalah mengidentifikasi masalah, mencari alternatif, mengevaluasi potensi solusi yang bisa kita kembangkan, dan termasuk kita mencoba untuk mencari atau menemukan sebuah keterkaitannya antara tujuan pergerakan dari masyarakat atau subjek pergerakan tersebut dengan kendaraan atau sistem transportasi yang dihasilkan. Maka kemudian ini adalah turunan-turunannya, misalnya land development, ada location of choice. Location of choice akan menghasilkan aktivitas, dan juga location of choices akan menghasilkan kepemilikan kendaraan. Aktivitas akan menimbulkan pergerakan menimbulkan arus akan menimbulkan activity patterns atau pola pergerakannya, dan kemudian akan mempengaruhi juga dalam distribusi keruangan penggunaannya. Ini akan kemudian keterkaitannya akan muncul ya di dalam komponen-komponen atau elemen-elemen dalam perencanaan transportasi. Ini kemudian oleh Wegeners dibuat sebuah siklus yang tadi sudah kita jelaskan secara umum nih, secara mendetail, hubungan antara sistem transportasi dan tata guna lahan. Dan sebagai penutup di sini, perubahan tata guna lahan ini yang paling cepat adalah pada populasi dan
salah satu dari employment, yang kemudian akan berpengaruh kepada pergerakan dan jaringan, yang mana adanya slow change lama-kelamaannya pada tingkatan tersebut. Demikian juga pada sisi land use, ini juga akan ada perubahannya pada tempat kerja maupun perumahan, dan kemudian akan merubah dari land use. Ini masing-masing juga akan memiliki horizon waktu perubahan yang berbeda-beda. Demikian, terima kasih atas perhatiannya untuk bagian sesi yang pertama. Jika ada pertanyaan, nanti kita sampaikan di dalam forum yang akan kita sediakan di dalam sesi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.